Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ayyuhal hadirun al-kiram, wabil khusus yang kami hormati, kami cintai, saudara kami Ustaz Abdul Rahman, insyaallah Allah panjangkan umur beliau, Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Yang kami hormati para habaib yang hadir, para tuan guru, para asatidz, ibu-ibu sekalian, hadirin wal hadirat, mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Wabil khusus nikmat kesehatan dan kesempatan. Alhamdulillah, pada malam hari ini tanggal 3 bulan Sya'ban 1443 Hijriah, Allah Subhanahu wa Ta'ala kumpulkan kita di majelis Nurul Yaqin. Insyaallah perkumpulan kita, jamaah kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini, jika ada di antara kita yang merasa susah, insyaallah Allah gembirakan. Ada di antara keluarga kita yang sakit, insyaallah Allah sembuhkan. Ada di antara keluarga kita yang kurang, insyaallah Allah cukupkan. Dan insyaallah saya mengikuti apa yang disampaikan ketua tadi. Yang belum ada jodoh, cepat jodohnya. Dan yang paling penting, insyaallah kita kembali ke rumah kita masing-masing. Dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim semoga tetap tercurah kepada kekasih Allah, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para ahli dan sahabatnya sekalian. Mudah-mudahan limpahan salawat dan taslim tercurah kepada kita semua dan keluarga kita, baik yang hidup maupun yang telah berpulang ke rahmatullah. Kepada mereka-mereka yang telah mendahului kita, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amal kebajikan mereka, menghapuskan dosa-dosa mereka, dan insya Allah kita yang nanti menyusul insya Allah akan berakhir husnul khatimah. Dan semoga kita semua nanti di yaumil akhirah mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jemaah rahimakumullah, apa persiapan kita menghadapi bulan suci Ramadan? Malam ini kita sudah masuk tanggal 3 bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban begitu punya kedudukan yang luar biasa. Sehingga Nabi kita itu berpesan,
Kalau kalian masuk bulan Rajab, baca doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballaghna Ramadana. Nabi suruh kita berdoa supaya kita diberkahi di bulan Rajab dan Sya'ban dan antarkan usia kami sampai bulan Ramadan. Jadi bulan Sya'ban itu yang dikatakan asy-syahr baina Rajab wa Ramadan. yakni syahr Sya'ban. Bulan yang antara Rajab dan Ramadan. Itu yang disebut dengan syahrun Nabi. Atau syahri kata Nabi, bulanku. Kalau bulan Rajab disebutkan syahrullah. Sya'ban Nabi katakan syahri, bulanku. Dan Ramadan syahru ummati, bulannya umatku. Maka apa persiapan kita? Rajab telah kita isi. Sampai dengan hari ini, di mana-mana orang memperingati Isra Mi'raj Rasulullah. Yang lalu saya sudah sampaikan. Memperingati Isra Mi'raj, itu kita memperingati ulang tahun sholat. Kita tanya-tanya pada diri kita. Sholat kita ini sudah baik atau belum? Kalau belum baik, dibaiki. Kalau belum komplit, dikompleti. Ada orang yang sholatnya bolong-bolong. Maghrib dia sholat, Isya tidak, subuh apalagi. Zuhur kadang-kadang, asar juga kadang-kadang. Ini momen kita untuk memperbaiki. Bulan Rajab dan peringatan mau Isra Mi'raj itu mengingatkan kita memperbaiki. Karena kalau sholat kita tidak baik, tidak ada jaminan. Tapi kalau sholat kita baik, itu janji Allah. Tanha anil fahsyai wal munkar. Mampu membendung perbuatan keji dan munkar. Baru-baru ini guru ribut di Tenggarong. Seorang kiai itu menghamili muridnya. Itu di Tenggarong. Saya pada waktu itu lihat di perbincangan di TV One. Itu judulnya setelah Jawa Barat, Kaltim. Saya ini, ya Allah, Kaltimnya di mana, gimana? Tiba-tiba beberapa hari berikut, lihat di Info Kukar. Di Tenggarong. Ini semua kenapa? Seorang kiai, seorang tokoh agama bisa berbuat munkarat. Itu modal sholatnya tidak betul. Kalau kita sholat dengan betul, itu janji Allah. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu membendung perbuatan. Kalau orang sholat, tidak ada yang tidak berbuat baik semua. Itulah sholat. Fa in saluhat saluhat wa sa'iru amalih. Kalau baik sholatnya, baik dan terterima dengan seluruh amal-amalnya. Wa in fasadat fasadat wa sa'iru. Tapi kalau sholatnya rusak, rusak dia dengan. Ini momentum kita. Bulan Sya'ban. Setelah kita jelas. Bulan Rajab kita memperbaiki sholat kita. Sya'ban, mari kita mulai tingkat. Supaya Ramadan kita tekun. Saya udah keliling kemana-mana.
Hampir seluruh Indonesia saya sudah jelajahi. Di negeri kita, itu kalau Ramadan cuman rame di awalnya. Insya Allah di Kota Bangun sampai akhir Ramadan rame terus. Dan yang meramaikan adalah jamaah dari Majelis Ta'lim Nurul Yakin. Di mana-mana kalau sudah 7 hari, masjid sudah banyak kemajuannya. Safnya sudah maju. Kenapa? Karena tidak mempersiapkan diri. Nabi suruh kita berdoa supaya diberkati Rajab dan Syaban, supaya dapat mengantarkan umur kita di bulan Ramadan. Kalau orang mempersiapkan diri, wah, dia tunggu kapan ini. Saya ingat saya dulu masih pemain sepak bola. Itu kalau menghadapi pertandingan, wah, dikasih latihan. Kita tidak dikasih bola. Biar bagaimana kita ngiler kalau lihat bola. Itu karena sudah latihan dengan baik. Nunggu kapan. Nah ini ajang yang kita akan hadapi adalah Ramadan. Harus dengan persiapan. Mental kita persiapkan. Nah inilah Rajab dan Syaban. Yang kepingin puasa. Tidak usah pakai ada niat-niat tertentu. Puasa aja. Ambil Senin. Karena Nabi mengatakan man adzama syahra sya'ban wattaqallahu fihi wa amila bi ta'atihi wa amsaka 'anil ma'siyati. Siapa-siapa yang mengagungkan bulan Sya'ban dan dia tingkatkan ketakwaannya dengan beramal yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amsaka 'anil ma'siyat, dan dia menghindari daripada berbuat maksiat, itu Nabi katakan ghafarallahu ta'ala dzunubahu. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Wa amina fi tilka sanati, dan dia akan dijamin dalam setahun itu minal bailaya wal amradi kulliha, dari segala macam musibah dan segala macam penyakit. Ini musibah kita tidak bisa prediksi. Saya semalam buka, wah, banjir bandang di Manado. Langsung telepon ipar saya. Lihat itu air. Barusan yang terjadi di Tangerang, di Pandeglang, itu luar biasa. Medan dan sekitarnya terendam. Aceh. Ini musibah. Mudah-mudahan orang yang mengagungkan bulan Sya'ban, Allah jaga dia daripada musibah. Kita ini punya sungai Mahakam, bukan sungai kecil. Sungai yang ada di Tangerang itu, yang ada di Medan, sungai kecil, tidak ada apa-apanya. Kita ini sungai Mahakam begini besar, termasuk sungai besar di Indonesia terpanjang. Nah kalau Allah murka, Allah gerakkan sungai Mahakam, na'udzubillah minta. Mudah-mudahan Allah jauhkan, ya Allah, ya Allah. Nah marilah kita jamaah sekalian memanfaatkan momentum Syaban ini. Belum tentu kita akan dapat Syaban yang akan datang. Buktinya jamaah kita yang rajin ini, si Bakran ini, tahun lalu masih bersyaban dengan kita, Ramadan dengan kita, sekarang dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah 3 tahun lalu kalau tidak salah
Ada yang disebut Habib Merah. Dia suka pakai pakaian merah-merah. Ya. Beliau orang Lumajang, cuman beliau beristrikan, ada istri mudanya di Banjar, Martapura. Waktu itu ke sini, Tenggarong di Kampung Baru, tempatnya Haji Pajeri. Saya datang pas beliau mau ngisi untuk kasih ceramah. Masih ngobrol dengan saya begini, guru. Waktu sudah tugas beliau mau ceramah, ceramah berdiri. Itu dalam ceramah masih jamaah doakan Habib Abdul Qadir, doakan biar beliau panjang umur. Lagi ceramah, tiba-tiba, Bet, duduk. Saya lihat keadaan, kasih baring. Saya langsung ambil minyak angin kosong. Bet. Coba ambil air. Cuman pada akhirnya saya, saya bilang, ini kalau sudah begini, udah jatuh stroke. Jadi saya lihat, kasih, supaya tidak mengecewakan jamaah, saya isi. Cuman saya lihat, mohon maaf, berhenti. Bawa lari ke rumah sakit. Bawa lari ke rumah sakit, sudah koma. Ini masih berbicara, masih minta supaya saya didoakan, kesian. Kita ini tidak ada yang tahu. Malam Rabu kemarin, itu teman saya, adik liting saya, ketika kami kuliah di Makassar. Dia bupati. Namanya Indra Yasin, doktor dia. Malam masih baik, masih berdiri, ada undangan orang baik. Tiba-tiba subuh jatuh. Dibawa lari ke rumah sakit, habis. Nah ini yang supaya kita selalu siap dan siap. Kita akan menghadapi bulan yang Allah lipat gandakan. Di dalam hadis disebutkan, kullu amalin ibni Adam. Setiap amal manusia, itu Allah akan lipat gandakan pahala. Bi asyri ila sab'ami'ati dha'f. 10 sampai 700 kali lipat. Itu hadis qudsi. Firman Allah yang tidak tertera di dalam Al-Quran. Jadi setiap amalan manusia itu Allah akan berikan pahala 10 sampai 700 kali lipat. Tapi Allah mengatakan illa shaum, kecuali puasa. Jadi puasa, pahala yang Allah berikan itu bighairi hisab, tanpa ada. Karena Allah ada kekecualian puasa. Dan Allah mengatakan as-saumu li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Kita tidak tahu kalau berapa. Ini yang akan kita hadapi jamaah sekalian. Nah tentu perlu persiapan. Perlu kita latihan puasa. Ya. Ibu-ibu, Bu, alhamdulillah, belum ada yang tidur. Biasanya ibu-ibu itu ada hutangnya. Karena kodrat daripada orang bini, itu setiap bulan ada menstruasi. Barangkali kalau masih ada hutang, bayar. Kalau tidak ada utang, latihan aja puasa. Karena disebutkan dalam hadis, man shama thalathata ayyam min awal Sya'ban wa thalathatan min awsatihi wa thalathatan min akhirih
Siapa yang puasa 3 hari di bulan Sya'ban awal, pertengahannya 3 hari, dan akhirnya 3 hari. Awal itu tanggal 1 sampai tanggal 10. Pertengahan itu 11 sampai 20. Akhir itu 20 sampai 29 atau 30. Itu orang yang puasa 3 hari, latihan. Kataballahu lahu thawaba sab'ina nabiyan. Allah akan berikan dia pahala 70 orang nabi. 70, Bu. Wa kana kaman abadallah sab'ina aman. Dan juga akan ditambahkan pahala baginya seperti orang ibadat 70 tahun. Dan Nabi katakan, wa in mata fi tilka sanati, kalau dia mati pada bulan itu, mata syahidan, matinya digolongkan mati orang syahid. Latihan. Oh, ibu mau bayar? Oke. Bayar, ambil itu. Kita dapat pahala juga. 3 hari awal, 3 hari tengah, 3 hari akhir. Orang kalau tidak ada latihan, begitu masuk pertama puasa, jam 10 pagi, dia mulai pusing-pusing. Ingat nasi kuning. Ingat soto. Tapi kalau kita ada latihan, wah, tunggu kapan waktunya. Dan itu pasti akan menggembirakan. Dan kegembiraan itu yang dikatakan Nabi. Man fariha bidukhuli ramadana, haramallahu jasadahu min niran. Siapa yang gembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah haramkan jasadnya daripada api neraka. Ini sekarang mulai ada reklame obat mah. Di TV mulai banyak reklam. Karena kalau bulan puasa, karena mah. Betul, memang itu bagi maridan au ala safarin. Orang sakit atau orang dalam perjalanan. Fa'iddatun min ayyamin ukhra dikatakan. Diganti pada bulan sesudah bulan Ramadan. Jangan pura-pura kalau puasa. Mah. La ilaha. Kenapa jamaah kita di awal Ramadan banyak, habis itu mengurang? Kenapa? Karena orang tidak ada persiapan. Kalau orang ada persiapan, pasti dia akan gembira. Siap tempur. Ramadan itu ada ikonnya. Dikatakan, fihi lailatun khairun min alfi syahr. Di bulan Ramadan ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Nabi suruh kepada kita supaya cari Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan, 10 terakhir dari bulan Ramadan. Tapi kenyataan saya sudah kemana-mana. Kalau sudah 10 hari, masjidnya banyak betul kemajuannya. Nabi suruh kepada kita, taharru Lailatul Qadar fil asril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar itu 10 tahun. Bahkan Nabi lebih mempercayai di Lailatul Witr, malam-malam ganjil. Saya kalau sudah malam-malam ganjil, itu sudah keliling kemana-mana. Saya sudah jadwalkan iktikaf di sini, malam ganjil, iktikaf di sini. Kalau ada yang mau, oke. Melatih diri kita. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Kita siapkan diri kita. Untuk puasa nanti, jangan cuma puasa.
Orang Jakarta bilang puasa tok. Puasa doang. Puasa maha. Puasa itu ada paketnya. Nabi katakan, syahrun kataballahu alaikum siyamahu. Bulan yang Allah wajibkan untuk kamu puas. Wasanantu lakum qiyamahu. Dan aku sunnahkan untuk kamu sholat tarawih. Ibu-ibu, tarawih bu ya. Insya Allah, insya Allah. Kalau kelihatan ibu-ibu di sini rajin semua. Kelihatan, saya lihat dari ini siap tempur. Ini semua ibu-ibu ahli sorga ini. Untung bapak-bapak yang punya ibu-ibu. Rajin. Kalau ada yang mau ditinggalin sama cucu saya, mantan pacar saya pengen ikut. Dah lama si Din tidak ke sini. Cuman cucu saya yang gadis itu sudah kelas 3 SMK, itu enggak ada. Mamanya lagi kena Omikron yang di Mangkurawang. Jadi tidak ada yang mau ditinggalin dengan dia. Kalau tidak, ya mantan pacar saya bisa hadir dengan ibu-ibu. Insya Allah penutupan majelis, kalau saya tidak jadi ke Manado, kita akan datang ke sini sama-sama tutup majelis menghadapi Ramadan. Saya pengen bawa juga anak cucu saya rekreasi. Mau lihat danau itu cucu saya itu pengen naik itu longboat. Jazz, mau jalan-jalan pengen. Nah di sini paketnya itu disebutkan oleh Rasulullah, bulan yang Allah wajibkan untuk kamu puasa. Dan aku sunnahkan untuk kamu sholat tarawih. Puasa perintah Allah. Tarawih sunnahnya Rasulullah. Jangan sampai cuma puasa, tarawihnya tidak. Ada juga orang yang cuma tarawih, puasanya tidak. Kalau di daerah saya di Gorontalo, ada kelompok 3 hari. Dia itu puasa cuma hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Habis itu tidak puasa. Hari pertama itu 10 pertama. Hari kedua, 10 kedua, likur kedua. Hari ketiga, habis itu tidak puasa lagi. Sehingga di sana, itu kelompok 3 hari, itu kalau sudah habis 3 hari, sudah mulai banyak itu rumah makan Kentucky. Di pinggir-pinggir jalan, tutup pakai itu bekas-bekas baliho. Tutup. Tapi kentara kaki, itu Kentucky, kentara kaki. Kelihatan kakinya. Loh, yang jual es itu, udah bunyi itu. Kecik, 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 kecik. Itu kalau di sana, itu kelompok 3 hari, itu sudah mulai banyak itu rumah makan Kentucky. Kentara kaki. Ini cuma ditutup begitu, pakai bangku tempat duduk. Dan itu kelompok 3 hari. Kalau sudah hari raya Idul Fitri, mereka yang lebih dulu pergi ke masjid, pergi ke lapangan. Allahu Akbar, Allah. Takbir sampai nangis. 3 hari mau ditangisi. La Allah wala quwwata. Insyaallah Kota Bangun tidak ada yang 3 hari. Ini kalau semua kelihatan ini, semua dapat Lailatul Qadar. Apalagi berhadapan dengan Habib Abdul Qadir. Kalau ikut i'tikaf dengan saya, insya Allah dapat Lailatul Qadar. Ibu-ibu boleh di rumah. Cuman kalau malam 27, saya itu banyak ibu-ibu juga.
jamaah-jamaah di majelis taklim saya itu ikut. Ini nanti malam 27 Ramadan saya sudah rencanakan di Masjid Al-Ansar di Arwana, belakang kantor DPR. Itu untuk sahur saya cuma bilang kepada siapkan berapa bungkus. Itu yang datang makanan luar biasa. Orang datang orang sahur yang iktikaf. Jadi syahrun kataballahu alaikum siyamahu wa sanantu lakum qiyamah. Bulan yang Allah wajibkan untuk kamu puasa dan aku sunahkan kepada kamu sholat tarawih. Nabi mengatakan, "Wa man shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban." Siapa-siapa yang puasa dan dia sholat tarawih dengan penuh keyakinan bahwa pasti Allah akan balas dengan pahala. Kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Maka dosa-dosanya akan berguguran. Dia akan kembali seperti bayi yang baru dilahirkan dari kandungan ibunya. Itu yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Nabi katakan kharaja min dunubihi kayaumi waladatu ummuh. Dosa-dosanya akan berguguran. Dia akan kembali seperti bayi. Makanya ya masyarul hadirin, mari kita persiapkan diri kita. Ya. Latihan. Jangan lupa jamaah sekalian. Ini bulan Sya'ban, orang Jawa bilang bulan ruah. Kalau kita ada kemampuan, undang orang, bacakan tahlilan, mendoakan orang tua kita. Menjelang puasa, kalau orang tua sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Jangan lupa menjelang puasa, kalau orang tua masih ada, datangi, minta reda. Pak, ulun minta reda, ampuni ulun. Kalau ada kesalahan, datang kepada orang tua kita. Karena kata Rasulullah, ridallah fi ridal walidain, wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah itu tergantung daripada keridaan kedua orang tua, dan murka Allah tergantung daripada murkanya kedua orang tua. Senang kita kalau orang tua masih ada. Yang jauh, video call. Orang tua saya jauh, masih ada walaupun sudah sangat tua, ya. Umur 92 tahun. Tapi dikit-dikit saya video call. Biar beliau lihat. Minta reda. Minta maaf kepada orang tua. Jangan kita menjadi orang yang uquqil walidain. Orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Mari kita berusaha menjadi orang yang berbirrul walidain. Orang yang berbuat bakti kepada kedua orang tua. Mau resepnya? Supaya kita jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Saya kasih resep. Ini resep dari Habib Ali Sahibul Maulud. Yang menyusun ini Maulid Habsi. Kalau kita baik dengan orang tua, berbakti kepada orang tua, doa kita makbul. Kalau kita durhaka kepada orang tua, guru sekumpul, Allah angkat kedudukan beliau karena baktinya kepada kedua orang tua luar biasa. Supaya kita berbakti kepada orang tua, dan insya Allah kalau kita berbakti, insya Allah doa kita makbul. Kenapa doa kita tidak diijabah Allah? Kelakuan kita terhadap orang tua tidak benar. Al-Quran perintahkan kepada kita, wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Wajib bagi seorang manusia, laki atau bini, biwalidayhi ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tua. Itu ijazah dari Habib Ali
Saya ini kai saya. Kakek saya dari sebelah ibu itu murid langsung dari Habib Ali. Saya sebagai muridnya. Saya murid dari kai saya. Jadi saya kalau ke Habib Ali, kai saya Habib Ali. Sangat dekat. Itu wasiat Habib Ali dan dia sudah ijazahkan. Insya Allah mari kita terima ijazahnya dengan menyebut kabiltu. Kalau habis sholat, selesai salam, masih dalam posisi duduk tahiyat, belum berubah posisi duduknya. Habis sholat jangan lupa istighfar. Ya. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi kita mohon ampun kepada Allah. Jangan sampai dalam sholat kita itu ada kehilapan. Karena kita manusia biasa, kadang-kala lagi sholat, ini pikiran jalan-jalan. Al-Quran menegur. Wala takun minal ghafilin. Jangan kamu menjadi orang yang lalai. Orang yang lalai di situ, lagi sholat pikirannya jalan-jalan. Karena kita manusia biasa, kembalikan lagi. Ya Allah. Ingat. Gak hanya manusia. Makanya istighfar kalau habis sholat. 3 kali. Masih duduk dalam posisi itu, baca. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Hafal itu kan? 3 kali. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian baca juga 3 kali. Ikuti saya. Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Rabbighfirli wali walidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Itu dibaca. Habis itu kita main Allahumma antas salam. Itu kalau sudah kita baca itu, insya Allah kita jadi orang yang berbakti kepada orang tua kita. Orang itu kalau sehari 10 kali dia mendoakan orang tua, masih belum berbakti. Usahakan banyak. Nah itu kalau sudah 6 kali, 5 sudah 30 kali. Insya Allah. Dan orang yang berbakti pasti doanya makbul. Jamaah rahimakumullah. Mari kita bersiap diri. Jangan lupa. Sebelum masuk Ramadan, bermaaf-maafan. Sama tetangga datang berhalal bihalal. Barangkali ada kesalahan, minta maaf. Ya. Jangan sampai kita puasa sama tetangga kita enggak. Ibu-ibu barangkali ada salah sama suami, minta maaf. Suka ngambil uang di kantong suami tanpa izin, minta maaf. Saya yakin ibu-ibu ini semua, ibu-ibu is the best, orang bilang. Yang terbaik.
Insya Allah ibu-ibu nanti di sorga juga sama suaminya. Sama suaminya. Ya, enak. Itu bahagianya di dalam sorga. Wah, kenikmatannya. Kita didampingi. Kita didampingi oleh pasangan-pasangan kita. Insya Allah pasangan-pasangan kita di dunia sampai di dalam sorga. Amin. Itu yang kita harapkan. Dan insya Allah kita semua akan berkumpul bersama. Ya Allah, ya Rabb. Ya. Karena setiap orang itu akan bersama dengan apa yang dia cintai. Almaru wala man ahab. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Kita saling mencintai. Insya Allah kita akan bersama di dalam surga. Insya Allah. Jamaah rahimakumullah. Itulah persiapan-persiapan kita. Ya. Untuk menghadapi Ramadan. Yang pertama ibu-ibu atau kita bapak-bapak yang masih ada hutang. Masih ada kesempatan bayarnya. Jangan lupa sebelum puasa. Kalau masih ada orang tua, datangi orang tua. Minta maaf, minta reda. Kalau orang tua sudah meninggal, ziarahi kuburnya. Kepada Allah supaya mereka diberikan tempat yang sebaik-baik tempat. Jangan lupa mendoakan orang tua ya. Berbaik-baik kepada orang tua. Yang suami-suami berbaik kepada istri. Nabi suruh kita khairukum li ahli. Berbaik-baik kepada istri-istri kamu. Wa ana khairukum li ahli. Kita berbaik dengan istri bukan masuk di dalam kelompok isti. Ikatan suami takut istri. Tapi itu perintah Nabi. Baik, ya. Manjakan istri kita. Kalau ada kurang baik, tegur. Pingin jadi rumah tangga yang baik, harus kita ada musyawarah. Ini yang jamaah tabligh kemana-mana, mau ada apa? Musyawarah. Itu dibangun memang dalam Islam. Rumah tangga harus ada musyawarah. Jangan jalan sendiri-sendiri. Terakhir ada satu cerita. Suami istri, udah. Ya umur-umur saya beginilah. Udah kepala 6 mendekati 7. Pekerjaannya kasihan dia ini tukang kerja karet. Suami ini. Jadi lu pagi pergi tentang sepeda. Ngambil karet-karet yang anu ganti lagi tempat-tempatnya yang kosong itu, yang kurang baik lagi di itu pekerjaan. Satu ketika si bapak ini pulang bawa karet bonceng di sepeda. Di tengah jalan pengen buang hajat. Cari ada sungai. Ada sungai. Dia langsung taruh sepedanya pergi cari sungai. Lepas isi perut. Pulang habis buang hajat. Astagfirullah. Sepedanya ban depannya dicuri orang. Ini maling memang maling suka ngerjain orang. Terus yang dia bawa karet, ban cuma suaminya, istrinya lihat, ya Allah, dicuri orang bu. Besoknya kasihan pergi jalan kaki, pulang, istrinya sedih, kasihan suamiku. Tapi apa boleh buat, itu dia kerjakan. Satu ketika istrinya pergi nyuci di sungai, habis nyuci mandi. Lagi mandi, keenakan mandi, lepas anting-anting satu. Sampai di rumah, lihat suaminya, bu, anting-antingnya sebelah mana?
Tadi bang lagi nyuci jatuh. Kasihan suaminya. Istriku pakai anting-anting cuma sebelah. Waktu mau tidur tidak bermusyawarah. Masing-masing pikirannya. Kata istrinya, kasihan suamiku jalan kaki. Mending daripada anting-anting tinggal sebelah. Besok aku ke pasar jual buat beli ban depan sepedanya suami. Suaminya juga berpikir sendiri, tidak musyawarah. Daripada ini sepeda tidak bisa dinaiki, besok mau aku jual untuk beli anting-anting sebelah buat istri. Pergi ke pasar tidak ada musyawarah. Ini jalan ke sana, ini jalan ke sana. Istrinya jual, ini beli ban depan. Suaminya jual sepeda, beli anting-anting sampai di rumah. Satu-satu. Draw. Tidak ada musyawarah. Makanya jadi berumah tangga, Bu, Pak, musyawarah. Udah jadi suami istri, ngomong. Lalu saya selalu berprinsip, jangan ada dusta di antara kita. Sudah 40 tahun lebih saya berumah tangga, seperti pengantin baru terus. Nabi yang hidup dengan istrinya selalu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena begitu pulang, walaupun penghidupan Nabi itu pas-pasan, tapi senyum dari istrinya, wah. Bu, senyum bu. Kalau boleh suami pulang, ambil parfum biar harum. Pakai daster yang bagus, jangan daster butut. Udah capek-capek lihat daster butut, mukanya cemberut. La haula wala. Nah, ini menghadapi Ramadan, ya, saling berpesan. Terbuka. Sudah suami istri, jangan ada yang ditutup-tutupi. Kalau kita ingin menjadikan rumah tangga kita sebagai rumah tangga Rasulullah yang selalu berkata, baiti jannati, rumahku adalah surga. Insya Allah kita semua seperti itu. Saya tutup dengan doa. Nanti habis doa kalau ada yang mau bertanya silahkan. Saya beri kesempatan kira-kira 10 menit. Karena ibu-ibu ini mau pulang. Udah jam 11 ini. Lagi kalau saya panjang, makan waktu. Sekarang waktu makan. Itu. Kalau lama, makan waktu. Sekarang waktu makan. Amin. Nanti begitu saya kasih kode, sebutkan hajat kita semua. Ini doa murid daripada Al-Imam Fakhrul Wujud, Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya. Beliau seorang ulama besar. Beliau adalah guru dari datuk saya, Al-Habib Yusuf bin Abid Al-Hasan. Amin, amin, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman daimaini bidawamillah. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan wa anta rabbuna haqqan wa nahnu abiduka ridyan wa anta lam tazal lidzalika ahlan. Allahumma ya muyassir kulla asir wa ya jabira kulla kasir wa ya sahiba kulla farid wa ya mughniya kulla faqir wa ya muqawwi kulla dha'if wa ya ma'mana kulla makhir. Yassir alaina kulla asir fataysirul asir alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayani wat tafsir. Hajatuna ilaika katsir. Sebutkan. Allahumma taqabbal hajatana. Yassirna wa la tu'assirna.
hajatuna ilaika katsir. Allahumma taqabbal. Hajatuna ilaika katsir. Hajatuna. Wa anta ya Allah ya Rahman ya Rahim alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa nakhafu mimman yakhafu minka. Allahumma bihaqqi man yakhafu minka najjina mimman la yakhafu minka bihurmati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ahrusna bi'ainika allati la tanam wa kunufna bikanafika alladhi la yuram. Warhamna biqudratika alina fala tuhlikuna wa anta raja'una ya ilahana ya rabbal alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa akhtim bis salihati a'malina wa tawwil umurana fi khairin wa lutfin wa afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah. Jamaah rahimakumullah, ini menghadapi Ramadan ya, saya barangkali tidak bisa balik lagi ke sini ke Kota Bangun sampai Ramadan. Dalam kesempatan ini saya meminta maaf kepada jamaah semua. Kalau ada selama ini tutur kata saya, tingkah laku saya yang tidak berkenan di hati jamaah sekalian, memasuki bulan Ramadan, saya minta maaf kepada jamaah semua. Insya Allah kita semua dimaafkan oleh Allah. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bertanya. Maka silakan para jemaah, mungkin ada yang hal-hal yang perlu ditanyakan, silakan dengan guru kita. Mumpung guru masih memberikan kesempatan kepada kita, baik berkenaan dengan bulan Rajab ini atau bulan Sya'ban, ya, atau insya Allah kita juga dengan bulan puasa nanti. Nah, oleh karena itu harapan saya, mungkin ada jemaah yang ingin bertanya, silakan. Ibu juga yang ingin bertanya, silakan. Sambil jalan bagi aja makanannya. Ya, makanannya nanti aja Ibu. Bagi aja. Makanannya silakan sambil jalan bagi. Ya. Bagi aja. Untuk mengawali pertanyaan ini Guru, saya ingin bertanya. Tadi doa kita, Allahumma fir lana dzunubana, tidak sampai habis dengan jaga tiganya tadi Guru. Matanya Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayani shaghira. Di situ saja. Batasnya tidak bisa menyambung karena mungkin belum hafal gitu. Nah, ini kalau ada yang rekam, ya. Silakan, mungkin ada yang bertanya. Ya, itu saya ulangi lagi. Itu yang kedua. Yang pertama, Rabbighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Iya. 3 kali. Kemudian yang kedua, Rabbighfir li wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma. Kalau ada pulpen nanti saya tuliskan, atau ada yang merekam nanti saya rekamkan, rekam di HP. Jadi Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma waj'alil jannata mathwahuma wa ma'wahuma.